Oleh sebab itu dulu pernah kita ceritakan Sayyidina Imam Hasan al-Basri itu beliau nggak mau memberikan nasihat apapun kecuali beliau sudah amalkan, dan beliau adalah afdalut tabi'in. Sampai pernah ada satu orang budak punya tuannya itu kejamnya luar biasa, suka tukang pukul sana sini pukul. Akhirnya budak ini tahu nih Hasan al-Basri kalau setiap ceramah, habis ceramah tuh semua orang pasti mengamalkan apa yang disampaikan. Ya, dan ini juga yang paling banyak sekarang hilang di kalangan kita, para asatidz, para ulama, yang mana justru di zaman sekarang ini ucapannya itu atau nasihatnya itu bahasanya indah, tapi justru malah susah untuk didengar orang atau tidak dipraktekkan oleh orang. Dulu ulama-ulama ketika memberikan nasihat nggak pakai bahasa-bahasa indah, langsung nusuk ke dalam hati. Walaupun kadang-kadang agak kasar, tapi nusuk dalam hati. Sekarang orang disinggung sedikit, ngambek. Oh, ini saya nih yang ditunjuk nih oleh ustadznya ini. Bukannya justru malah dia merasa bersyukur, dia dinasehatin, tapi malah ngambek. Wah, ini saya kena sindir terus. Malah ada yang udah jelas-jelas kesalahannya disebut, walaupun bukan termaksud bukan tujuannya para ulama tersebut ketika berbicara untuk menyindir seseorang, tapi malah udah sifatnya dia yang disebut, sifat buruknya disebut, tapi malah nunjuk orang lain. Nah, itu kan, kok nggak dengar kan, udah dibilang mau ulama tuh tadi, nunjuk orang. Ya, zaman sekarang kita mendapati orang berbicara tapi ya, manis ucapannya, tapi tidak diikuti. Gak kebayang kita di zaman semisal beliau-beliau ini. Begitu juga semisal Syekh Abdul Qadir Jailani yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Banyak di majelis-majelis beliau ceramahnya singkat, tapi bikin orang mati banyak, bikin orang pingsan banyak. Lah kita ceramah 1 jam, 2 jam, ngangguk-ngangguk, sebagian ngangguk-ngangguk pura-pura faham, yang di belakang selesai. Sadaqallahul azim, mimpinya sani, alamnya alam lain. Wah, yang faham pun nggak mengamalkan, sedikit yang mengamalkan. Entah kenapa. Tapi memang sangat berpengaruh. Ya, nasihat itu sangat berpengaruh dengan siapa yang memberikan nasihat. Dari dua sisi berpengaruh. Yang memberikan nasihat berpengaruh, yang menerima nasihat juga berpengaruh. Yang menerima nasihat berpengaruh, kenapa? Kalau dia memang mengosongkan hatinya untuk menerima nasihat, maka nasihat itu lebih mudah untuk diterima. Yang memberi nasihat berpengaruh kalau dia sudah mengamalkan nasihatnya. Ya, mengamal. Oleh sebab itu dulu pernah kita ceritakan Sayyidina Imam Hasan al-Basri itu beliau nggak mau memberikan nasihat apapun kecuali beliau sudah amalkan, dan beliau adalah afdalut tabi'in. Sampai pernah ada satu orang budak punya tuannya itu kejamnya luar biasa, suka tukang pukul sana sini pukul. Akhirnya budak ini tahu nih Hasan al-Basri kalau setiap ceramah, habis ceramah tuh semua orang pasti mengamalkan apa yang disampaikan, termasuk tuannya itu tadi. Akhirnya ini budak bilang, ya Imam, tolonglah berikan nasihat tentang bagaimana kemuliaan membebaskan budak. Saya udah gak kuat tiap hari dipukul. Oh ya, ya udah. Dia memberikan nasihat di khutbah Jumat. Khutbah Jumat pertama bahasannya lain, bukan bebaskan budak. Ini si budak udah nunggu-nunggu. Jumat kedua ditunggu lagi, bahasannya lain. Nggak mau membahas tentang masalah pembebasan budak, fadilahnya. Udah Jumat ketiga baru beliau khutbah cerita masalah tentang kemuliaan membebaskan budak. Setelah beliau ceramah, khutbah, itu termasuk yang mendengar adalah tuan si budak tadi. Dia pulang ke rumah, budakku, aku merdekakan. Karena tadi aku dengar kemuliaan membebaskan budak oleh Imam Hasan al-Basri. Ya, si budak senang.
Senang, alhamdulillah akhirnya merdeka juga. Tapi dia datang ke rumah Sayyidina Imam Hasan al-Basri. Ya Imam, alhamdulillah saya sudah dibebaskan. Oh, kata Imam Hasan al-Basri, naam, alhamdulillah. Terus kata si budak ini, saya mau protes sedikit. Kenapa nunggu 3 minggu baru engkau sampaikan? Dia 3 minggu saya disiksa terus, tahu? Kenapa gak langsung saya minta waktu itu langsung disampaikan? Kata Hasan al-Basri, naam. Dulu ketika engkau sampaikan untuk menceritakan tentang kemuliaan membebaskan budak, aku belum ada uang. Jadi aku kumpulkan dulu uang. Setelah itu, setelah terkumpul selama 3 minggu, aku beli budak, setelah itu aku bebaskan. Karena aku belum pernah membebaskan budak. Aku tidak mau berbicara sebelum aku mengamalkan. Jadi, itulah perbedaannya memang ya. Kaburat maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar ganjaran atau besar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyampaikan tapi dia tidak mengerjakan. Olehada, tapi jangan salah-salahin juga. Berarti saya ini ikut majlis setiap hari bodoh, nggak pinter-pinter gara-gara ustadznya itu nggak ngamalin ya. Enggak, intinya juga bodoh, memang bodoh. Jangan nuduh-nuduh ustadznya aja, enak aja inti. Ya, introspeksi juga. Coba ustadz saya Syekh Abdul Qadir, coba ustadz saya Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti saya langsung pintar. Atau coba ustadz saya Imam Syafi'i, pasti saya pintar. Boleh ustadznya Imam Syafi'i, tapi inti jadi Ahmad bin Hanbal dulu lah. Intinya masih jadi tono kok mencinta Imamnya Syafi'i. Ya, jadi dulu Imam Syafi'i biar ente dapat gurunya Imam Malik. Kalau ente nuntutnya guru jadi punya guru kayak Imam Malik, intinya gak kayak Imam Syafi'i, nggak akan dapat. Orang kalau sudah memantaskan dirinya ke dalam derajat sesuatu, Allah akan tunjuk dirinya itu untuk mendapatkan guru yang pantas untuk mengajarnya.